Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang imamah. Saya Galuh Kartika Sari akan menjelaskan tentang pengertian dari imamah. Pengertian imamah. Imamah dalam pandangan Syiah adalah kepemimpinan sebuah komunitas Islam dengan pelantikan ilahi dan pengganti Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama dan duniawi. Ajaran ini termaksud dari dasar-dasar mazhab Syiah dan termasuk sisi-sisi perbedaan akidah antara Syiah dan Sunni. Al-imamah dalam pemikiran Syiah adalah kepemimpinan yang progresif dan juga revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya untuk memimpin manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat yang akan mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan, kemandirian dalam mengambil keputusan. Kaum Syiah memandang adanya imamah dalam suatu wilayah sangat penting, karena hal ini menyangkut prinsip agama dan turut menentukan status seseorang disebut sebagai pengikut Syiah atau tidak. Urgensitas permasalahan imamah di sisi kaum Syiah menyebabkan mereka dijuluki dengan mazhab imamiyah. Menurut ajaran-ajaran Syiah, Nabi Muhammad SAW semenjak awal misinya memberikan perhatian khusus pada urusan pelantikan dan pengenalan kekhalifahannya dan imam kaum muslimin setelah wafatnya. Tindakan-tindakan dalam merealisasikan hal ini dimulai sejak awal dakwah terang-terangannya dengan mengenalkan Imam Ali alaihissalam sebagai khalifah dan pengganti setelahnya, dan hal ini terus berlanjut hingga hari-hari akhir hayatnya. Dalam perjalanan pulang dari haji perpisahan pada tanggal 18 Zulhijjah di Qadir Qom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Bila. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang al-imamah. Dan saya akan bacakan tentang imam 12. Dalam kultur Safawi, imamah sama artinya dengan beriman kepada 12 imam yang suci dan supranatural. Dan setiap orang harus memuja dan memuliakannya dan mengikutinya dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam segenap perilaku personal dan sosial mereka. Menurut Mahmud Salabi, imam 12 yang dijadikan sebagai pemimpin kaum Syiah antara lain adalah Ali, Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, Musa Bani Abbas. Imam 12 lahir pada tahun 225 Hijriah atau 869 Masehi. Mereka masih hidup tetapi tidak tampak dalam pandangan zahir. Demikian kepercayaan mereka yang mereka sandarkan pada ramalan Rasulullah. Demikian pula terhadap para walinya, bahwa ia akan muncul kembali dengan membawa keadilan pada saat dunia sedang dilanda kegelapan dan penuh dengan kekejaman. Menurut paham Syiah, para imam itu mempunyai kemampuan untuk membuat mukjizat. Mereka bersifat maksum atau terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Pernyataan ini dinyatakan melalui imam yang mendahulunya sebagai penggantinya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menunjuk dan mengangkat para imam itu menurut urut-urutannya. Menurut keyakinannya, golongan Syiah pula bahwa imam-imam sebagaimana halnya para nabi adalah bersifat al-ismah atau maksum, suci dalam segala tindak tanduknya. Seorang imam tidak berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Tidak ada tanda-tanda melakukan maksiat. Dengan kata lain, seorang imam tidak boleh melakukan kesalahan ataupun hal itu didasarkan 1. Bila imam berbuat salah, maka akan membutuhkan imam lain untuk memberikan petunjuk
petunjuk dan demikian seterusnya. Karena itu, imam tidak boleh salah dan harus makmum. Yang kedua, imam itu adalah pemelihara syariat. Karena itu, ia adalah seorang alim, faqih dan maksum. Di samping itu, aliran Syiah Imamiyah juga berpendapat bahwa semua imam dan lawan-lawannya akan hidup kembali bersamaan dengan munculnya Imam Mahdi Al-Muntadhar atau imam yang ditunggu-tunggu. Paham Al-Mahdi ini sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah politik, sosial, dan agama. Kaum Syiah mencetuskan paham tersebut setelah mereka dilanda oleh berbagai peristiwa, mulai dari terlepasnya kedudukan Ali sebagai khalifah dari tangan mereka, dan jabatan kekhalifahan jatuh ke tangan Muawiyah. Kemudian peristiwa terbunuhnya Ali, perjanjian damai antara Hasan dan Muawiyah. Kemudian lagi terbunuhnya Husain dalam perang Kurbala. Maka dari sinilah timbul kekhawatiran dari pemimpin-pemimpinnya Syiah akan keberadaan kelompok mereka. Paham Al-Mahdi ini erat kaitannya dengan paham Raz'ah, yaitu keyakinan orang-orang Syiah imamah tentang akan datangnya imam mereka setelah gaib. Ia akan datang untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan membangun kekuasaan mereka sebagaimana yang telah diterangkan di muka bumi. Kebanyakan golongan Syiah imamah percaya bahwa Nabi SAW, Ali, Hasan, Husain, semua imam-imam mereka dan musuh-musuhnya seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Muawiyah, dan Yazid akan kembali hidup di dunia sesudah lahirnya Al-Mahdi. C. Urgensi imamah menurut Syiah. Keberadaan imamah dalam suatu wilayah begitu mendasar dalam mazhab Syiah atau imamiyah, sehingga dijadikan salah satu prinsip agama. Seseorang disebut sebagai penganut Syiah jika ia mempercayai adanya imam yang dipilih Nabi Muhammad SAW yang secara formal berhak penuh melanjutkan kedudukan beliau sebagai imam seluruh umat. Yang dalam keyakinan Syiah, orang yang dipilih Nabi tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, kerabat atau menantu beliau. Demikian kaum Syiah terhadap persoalan ini karena Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan atau al-himah al-ilahiyah menuntut perlunya pengutusan para rasul untuk membimbing umat manusia. Kaum Syiah juga menyandarkan pendapat ini dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Menurut Syiah ini, ayat ini tidak hanya berlaku untuk masa saja, tetapi untuk seluruh zaman. Seruan agar orang-orang beriman bergabung dalam barisan orang-orang yang benar. Al-Sadiqin pertanda adanya Imam Masyum yang diikuti pada setiap zaman sebagaimana disebutkan dalam banyak musafir kaum Syiah terhadap makna ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repinelpia. Dari Bio 2 saya akan melanjutkan presentasi dari Galuh Kartika, yang itu D. Para faqih imamiyah, para pemimpin umat. Imamiyah lahiriah yang berakhir pada Imam ke-12 dalam sejarah keagamaan dan sosial kaum Syiah. Imamiyah menurut Syiah ada dua faktor yang menguatkan kepemimpinan umat. Umat Imamiyah gaib, yaitu satu, Imam Syiah yaitu menopang Imamiyah 12 imam. Sedangkan yang kedua yaitu ilmu Syiah yang memperoleh dari al-Bat, sedangkan legitimasi yang diberikan kepada imamah dalam mengembangkan kepemimpinan umat ditentukan oleh nas yang berlaku di kalangan Syiah. Untuk menjadi seorang
Untuk menjadi seorang kepemimpinan umat dalam Syiah Imamiyah, perintah adalah milik imam saja dan berhak atas kepemimpinan politis dan otoritas keagamaan, sehingga gaya kepemimpinan bersifat temporal dan spiritual. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan imamiyah, salah satunya diawali dengan kata-kata walimu hanyalah Allah. Dalam kasus ini, terdapat hadis-hadis yang terkait. Bunyi ayat adalah walimu hanyalah Allah. Bunyi ayat Allah, Rasulnya dan mereka yang beriman dan menegakkan salat, membayar dua zakat seraya ruku. Surah Al-Maidah ayat 55. Syiah merupakan kelompok yang sangat konsen terhadap masa estafeta kepemimpinan dalam Islam. Pada mulanya, Syiah dengan arti kata pengikut merupakan kelompok kecil yang beranggotakan 12 orang. Di samping itu, fungsi spiritual yang terdapat pada Nabi, Syiah merupakan aliran politik dan kalam. Pada masa dinasti Umayyah, sistem politik didominasi oleh kalangan Arab atas orang-orang taklukan yang telah memeluk Islam yang dimasukkan ke dalam sebuah kelompok inferior atau mewali yang mengharuskan mereka bergantung kepada seseorang Arab sebagai pelindungnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah hasil dari penjelasan kami tentang imamah dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.